Welcome back everybody to Neutrality Studies today with Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini kami hadir dengan pembaruan dari teman dan kolega saya, Ian Prout. Ian, selamat datang kembali. Hai Pascal, senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Saya juga senang bertemu denganmu. Kali ini bukan secara langsung, seperti saat kita di Tbilisi, tapi tetap saja senang bisa bertemu. Ian, Anda mantan diplomat Inggris. Anda telah menyaksikan banyak diplomasi selama bertahun-tahun, dan sekarang kita kembali melihat ketiadaan diplomasi sepenuhnya. Ada dua perang yang sedang berlangsung, dan dalam beberapa hari terakhir kita melihat bagaimana kekuatan-kekuatan tertentu tampaknya berupaya menyatukan keduanya. Ukraina tampaknya menyerang sebuah kapal Angkatan Laut Iran, bahkan bukan di Laut Hitam, melainkan di Laut Kaspia yang berada di sebelahnya. Apa pendapat Anda tentang itu? What did you make out of that? Well, clearly, Zelensky, one of his... Jelas, menurut saya, salah satu tujuan Zelensky adalah membuat Amerika tetap terlibat dalam perang ini dan membuat Trump tetap terlibat juga. Anda tahu di Ukraina, perang seperti ini sebenarnya harus berakhir, karena perang ini benar-benar menghancurkan Ukraina, dan dalam prosesnya juga sangat menghancurkan rakyat Ukraina. Perang ini juga makin menghadapi penolakan di dalam negeri, karena sebagian besar warga Ukraina ingin perang ini berakhir. Tetapi, Zelensky tidak ingin perang ini berakhir dengan alasan-alasannya sendiri, dan bagian dari strateginya adalah menjaga agar Trump tetap tertarik. Tentu saja cara terbaik untuk melakukannya adalah juga berbalik melawan Iran, membuka front kedua. Karena itu, dengan menyerang semacam kapal kargo Iran di Laut Kaspia, menurut saya, dia seakan memberi isyarat kepada Trump bahwa dia berada di pihak Trump. Namun tentu saja ada risikonya juga. Karena Anda tahu, teknologi rudal balistik Iran telah terbukti cukup efektif sejak awal perang pada Februari. Jadi ada risiko bahwa Ukraina kini bukan hanya akan menghadapi peningkatan serangan rudal balistik dari Rusia sendiri, tetapi juga dari Iran. Dalam situasi ketika Ukraina mulai kehilangan kemampuan untuk benar-benar mencegat rudal, karena persediaan baterai rudal anti pesawat dan amunisinya menipis, kota-kota dan rakyatnya akan menjadi semakin rentan. Jadi, ini tampaknya merupakan satu lagi upaya putus asa dari Zelensky. Namun sebenarnya, ia tidak benar memikirkan kepentingan rakyatnya yang akan menderita jika Iran mulai terlibat dan, Anda tahu, menyerang Ukraina secara langsung. Kita tahu bahwa Tuan Zelensky akan pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri pemakaman. Siapa namanya? Lindsey Graham. Lindsey Graham, pengobar perang dan neokonservatif terkenal yang baru-baru ini meninggal. Dan tentu saja di sana dia kemungkinan juga akan bertemu dengan Donald Trump. Menurut Anda, apakah ini sekarang akan menjadi satu lagi putaran diplomasi perang untuk menggalang dana dan meyakinkan Amerika Serikat agar terus membiayai perang di Ukraina? Of course it is. Tentu saja, Zelensky tampaknya hampir tidak menghabiskan waktu di negaranya sendiri, sementara rakyat negaranya menjadi sasaran serangan rudal yang nyaris setiap hari. Maksud saya, itulah sifat perang yang menyedihkan dan menghancurkan. Jika perang berakhir, tentu saja hal-hal ini akan berhenti. Tetapi sebenarnya, Zelensky bertekad mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak senjata, dan lebih banyak dukungan di tingkat yang sangat penting, khususnya dari Amerika. Karena itu, jelas tujuan dia pergi ke Amerika Serikat bukan semata-mata untuk memberikan penghormatan kepada Lindsey Graham, seseorang yang tentu tidak akan saya rindukan. Tujuannya adalah menggalang lebih banyak dukungan untuk perang, dan itu benar-benar jelas. Maksud saya, dia selalu bepergian. Dia berada di Inggris, kemarin di sebuah pangkalan angkatan laut di Inggris, membicarakan kemampuan tambahan untuk mengacaukan drone. Ini semua soal memberikan lebih banyak teknologi, lebih banyak uang, lebih banyak dukungan politik. Dan itu benar-benar satu-satunya hal yang agak dipedulikan Zelensky. Dan yang aneh Anda tahu, maksud saya rasa surat kabar media arus utama Inggris makin lama makin jadi bahan komedi. The Telegraph, yang mungkin paling buruk di sini, di Britania Raya, kemarin memasang judul berita bahwa Trump bertemu dua orang di Washington, D.C. Zelensky, yang putus asa, menginginkan perdamaian.
dan Netanyahu yang putus asa menginginkan perang. Dan itu benar-benar astaga. Itu hanya satu lagi laporan media arus utama yang konyol, yang menggambarkan seolah-olah Zelensky adalah pihak yang mendamaikan. Jelas tidak. Saya terus bertanya-tanya. Media arus utama sekarang sudah memperhatikan mereka selama sekitar 4 tahun terakhir, 4,5 tahun yang melakukan ini. Dan mereka tampaknya makin lama makin buruk dengan propaganda yang harus mereka gunakan hanya demi entah bagaimana mempertahankan citra tertentu. Sekarang, tampaknya mereka, apakah media arus utama di Barat, katakanlah di Inggris, sudah melewati titik ketika mereka masih mencoba berpura-pura bahwa sebenarnya Ukraina sedang menang. Karena tampaknya mulai disadari bahwa di medan perang, Ukraina sama sekali tidak menang. Satu-satunya hal yang berhasil mereka lakukan adalah meledakkan gudang Wildberries, infrastruktur sipil. Bagus, Ukraina. Kalian memilih target yang sangat-sangat besar, gudang yang luar biasa besar, dan kalian berhasil mengenainya, serta membunuh warga sipil di dalamnya. Tampaknya, itu satu-satunya hal yang mereka miliki. Namun di sisi lain, media arus utama sekarang tampaknya mulai menyadari bahwa di medan perang, Rusia sebenarnya terus maju secara sangat sistematis. Dan Odessa kini langsung berada dalam bidikan. Bagaimana situasinya di Inggris dalam media massa? What's the situation in the UK in the mass media? Well, the mass media completely Media massa sepenuhnya menyensor analisis yang nyata, menurut saya. Bahkan bukan sekadar debat yang nyata, melainkan analisis yang nyata. Maksud saya, bukti yang nyata. Dan tidak ada perspektif strategis mengenai perang ini. Jadi ya, serangan terhadap Wildberries, ledakan-ledakan besar, itu jadi foto yang bagus untuk surat kabar. Hal-hal seperti ini ditampilkan sebagai tanda keberhasilan. Jelas, serangan terhadap kilang minyak bukan hanya fakta bahwa serangan itu terjadi, tetapi juga bahwa serangan itu terjadi semakin jauh ke dalam wilayah Rusia. Baru-baru ini ada satu di Tyumen, yang jaraknya sangat-sangat jauh dari Ukraina. Dan fakta bahwa Ukraina bisa melakukan ini ditampilkan sebagai tanda bahwa mereka punya kemampuan yang bahkan lebih baik untuk benar-benar semacam melumpuhkan Rusia. to really kind of bring Russia to its knees. And of course that is causing. Namun, dan tentu saja, itu menyebabkan kelangkaan bensin. Anda tahu di Rusia kita mengetahui itu. Maksud saya, kontak-kontak Rusia mengatakan bahwa itu memang benar. Tetapi, kalau kita melihat gambaran besarnya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar memikirkan apa strategi perang ini. Dan perang ini sejak awal memang merupakan perang pengurasan. Perang dimenangkan oleh ekonomi, bukan oleh tentara. Seperti yang kita tahu, Rusia punya basis industri, ukuran ekonomi, jumlah penduduk, dan kapasitas industri untuk terus berperang jauh lebih lama daripada Ukraina. Dan seperti yang Anda katakan, kemajuan kecil yang sangat bertahap memang terjadi di medan perang. Tetapi, menurut saya, itu bukan benar-benar strateginya. Dari pihak Rusia, mereka benar-benar ingin menguras Eropa dan Ukraina sampai habis. Namun, media arus utama sebenarnya tidak pernah menyoroti gambaran strategis yang lebih besar ini. Mereka suka gambar-gambar ledakan sebagai tanda keberhasilan, dan itulah yang mereka pegang. Saya sendiri tidak benar-benar tahu kapan titik baliknya. Saat mereka menyadari bahwa sebenarnya keadaan berjalan sangat salah. Karena Anda tahu, Ukraina sudah mengalami depopulasi. Populasinya yang masih tinggal di dalam negeri hanya sekitar 2/3 dari jumlah sebelum perang. Ada satu pensiunan untuk setiap satu pekerja. Ukraina sepenuhnya bergantung pada bantuan ekonomi dari Barat. Mereka punya masalah besar dengan prajurit yang mangkir tanpa izin, dengan orang-orang yang memblot. Gejolak di dalam negeri juga makin meningkat ketika busifikasi berjalan buruk dan orang-orang mulai berbalik melawan petugas perekrutan di jalanan. Mereka mengganti Menteri Pertahanan dan Kepala Angkatan Darat sambil mengatakan bahwa mereka menang secara militer. Mereka bahkan tidak bisa meloloskan undang-undang anggaran di parlemen karena Zelensky menghadapi perjuangan yang makin berat di dalam parlemen. Korupsi terjadi terus-menerus dan hal-hal semacam itu. Tetapi Barat sama sekali tidak menyorotnya. Bukan hanya tidak menyorotnya, mereka bahkan tidak membicarakannya.
Karena satu-satunya hal yang ingin mereka bicarakan adalah hal-hal yang meledak, gambar-gambar ledakan yang menarik. Jadi, begitulah keadaan kita sekarang. Dan saya benar-benar tidak tahu apa yang akan memecahkan semacam keadaan hampir terhipnosis itu. Semacam trance yang dialami para jurnalis. Hey, just a very quick note, the best way to support Hey, sedikit catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau membeli beberapa merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Maksud saya, kita sekarang melihat di Inggris bahwa bahkan pergantian pemerintahan pun sebenarnya tidak banyak berdampak apapun. Perdana Menteri baru Anda, Rapping menceritakan sedikit tentang dia, dan seperti apa minggu pertama atau 10 hari pertama yang menjabat spesi. his first 10 days in office like now? Well, you have to bear in mind that Anda harus ingat bahwa prioritas utamanya adalah agenda dalam negeri. Ada perasaan kuat di Britania Raya bahwa layanan publik telah diabaikan dan kebutuhan masyarakat biasa dilupakan, bahkan oleh pendahulunya, Rishi Sunak, yang masuk dengan janji untuk memperbaiki masalah-masalah ini. Di Britania Raya, rasio utang terhadap PDB mencapai 100%. Biaya pembayaran utang tertinggi di negara-negara maju, tetapi kita tetap perlu mengeluarkan lebih banyak uang. Bangladesh towards forward menjanjikan lebih banyak untuk pertahanan dan hal-hal semacam itu. Jadi prioritas terbesarnya adalah studi kick itu. Tetapi dia, yang Stan, bukanlah mencoba mengatakan, sebenarnya, mungkin kita juga perlu bukti dari keluar negeri kita, dan menghubungkan tantangan domestik kita. Masalah ekonomi, tingginya biaya energi, krisis biaya hidup, ketidakpuasan sosial, dengan fakta bahwa perang-perang ini sedang terjadi. Sama sekali susah ada menghubungkan duitnya. Jadi, yang terlihat justru pernyataan bahwa mereka akan menjalankan kebijakan luar negeri yang persis sama seperti orang sebelumnya, mendukung Ukraina apapun yang terjadi. Lalu mengatakan, situasi di Timur Tengah memang buruk, tetapi kami ingin melihatnya berakhir. Dan, Gaza sungguh menyedihkan, tetapi kita harus memastikan bahwa kita mendukung Israel. Jadi, sama sekali tidak ada perubahan. Dan salah satu alasannya adalah, pertama, mereka tidak punya cukup kapasitas untuk memunculkan gagasan-gagasan baru, karena urusan dalam negeri adalah prioritas terbesar mereka. Tapi kedua, karena dia adalah Perdana Menteri ke-7 dalam kurun waktu 10 tahun. Dan Anda tahu, para pemimpin kami datang dan pergi begitu cepat, sehingga pada kenyataannya, mereka tidak lagi benar-benar punya wewenang dan kekuatan untuk menetapkan keputusan kebijakan. Kebijakan ditetapkan oleh orang-orang yang selalu ada di sana, yang oleh sebagian orang disebut sebagai negara dalam negara. Anda tahu, para pria dan perempuan berjas abu-abu di latar belakang. Merekalah yang menguasai kebijakan. Dan ketika orang baru datang, mereka berkata, nah, ini kebijakannya, katakan ini. Dan itulah yang dilakukan para pejabat terpilih kami. Jadi, kita telah hafam seksi for swangi saat ini. Jadi, orang-orang, wajah-wajah, datang dan pergi, tetapi agendanya tetap sama. Dan sampai hari ini, agenda itu tampaknya masih sangat kuat bersifat anti-Rusia dan pro-perang. Maksud saya bukan pro-perang dengan Iran. Di Eropa, perang Iran tidak populer, tetapi tidak ada penentangan terhadapnya. Menurut pengamatan saya saat ini, para pemimpin Eropa, termasuk Inggris, pada dasarnya hanya diam soal ini, benar? Seperti di Amerika Serikat, lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Kami tidak akan menentang apapun, tetapi kami juga tidak akan langsung ikut bergabung. Atau bagaimana pandangan Anda tentang cara mereka menghadapi isu ini dibandingkan dengan tabuhan jenderang perang yang sangat-sangat keras terhadap Rusia? Memang, ada beberapa orang di Eropa yang bersuara. Misalnya, Perdana Menteri Spanyol telah berbicara soal kebijakan Donald Trump yang benar-benar gila dan tidak masuk akal. Tetapi tentu saja, orang-orang Eropa merasa kurang mampu melakukan itu. Maksud saya, kalangan arus utama di Eropa Barat,
kekuatan-kekuatan utama seperti Inggris, Prancis, dan Jerman pada dasarnya merasa kurang mampu untuk bersuara seperti itu. Pertama, karena mereka tidak ingin makin membuat Trump kesal. Kedua, karena mereka tidak ingin membuat dia makin menjauh dari tujuan mereka, yaitu mengalahkan Rusia di Ukraina. Jadi, mereka harus bersikap lunak terhadap Iran demi mempertahankan Trump dalam perjuangan di Ukraina. Itu yang pertama. Dan juga karena mereka sangat terikat pada kepentingan-kepentingan yang sebenarnya ingin perang itu terus berlanjut. Kepentingan media sangat anti-Rusia. Kepentingan industri pertahanan melihat keuntungan besar jika perang terus berlanjut. Dan hal-hal semacam itu. Dan seluruh jendela Overton itu kini telah menyempit sedemikian rupa, sehingga para pejabat terpilih pada akhirnya menjadi tawanan dari kebijakan yang tidak lagi mereka buat sendiri. Jadi, menurut saya, itulah sebabnya ada keterputusan yang aneh di antara keduanya. Karena kalau kita tidak begitu terlibat di Ukraina, akan lebih mudah untuk bersuara soal Iran. Tapi kenyataannya, kita tidak bisa melakukan itu, karena kita membutuhkan bantuan Trump di Ukraina. Dan semua orang tahu, saya berbicara dengan Dr. Jennifer Kavanagh beberapa waktu lalu, bahwa Ukraina tidak akan bisa menyerang hingga 2.000 km ke dalam wilayah Rusia tanpa intelijen Amerika Serikat. Jadi, sebanyak apapun Trump mengatakan bahwa, ya, dia ingin mengakhiri perang di Ukraina, Amerika masih sangat terlibat dalam perang itu. Semua orang tahu itu. Dan Inggris, Prancis, serta Jerman ingin mempertahankannya seperti itu. The Brits, the French, the Germans want to keep it that way. Ini juga bagian dari hal yang sangat membuat frustrasi. Saya kira, bagi kami di sini yang sedang mencoba melakukan analisis, karena sandiwara ini sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh permainan perang ini, bukan? Cara perang ini dilakukan sama besarnya di pikiran dan hati orang-orang seperti di layar televisi. Semua itu agar Amerika Serikat bisa berpura-pura sebagai pihak luar yang netral, yang hanya mengajukan proposal untuk mengakhiri perang mengerikan ini. Padahal, tentu saja, merekalah kekuatan pendorong di balik pembantaian yang terus berlanjut ini di pihak NATO. Apakah Anda melihat ada bentuk perlawanan terhadap hal ini di kalangan masyarakat umum? Maksud saya, menurut saya, frustrasi masyarakat Eropa terhadap perang-perang ini sebenarnya makin besar. Dan terutama, penentangan terhadap Donald Trump di Eropa tampaknya juga makin berkembang. Bagaimana tentang persepsi publik? Ya, saya rasa ada penolakan yang semakin besar terhadap inti pembuatan kebijakan yang pada dasarnya bobrok di jantung pemerintahan yang kita pilih. Bukan hanya di Inggris, tetapi juga di Prancis dan Jerman. Kita melihatnya dari pergeseran aliansi, pergeseran preferensi memilih ke partai-partai yang lebih baru seperti AfD, National Rally, dan Reform di Inggris. Tetapi kenyataannya sebenarnya, ada survei dari British Foreign Policy Group yang mengatakan bahwa kebanyakan orang masih mendapatkan berita mereka. Maksud saya, kebanyakan warga Inggris, dan saya kira hal yang sama berlaku untuk warga Prancis dan Jerman. Dari penyiar berita televisi, jauh lebih banyak daripada dari sumber lainnya. Secara total, sekitar 2/3. Kerja yang Anda lakukan, Danny Davis, Glenn Deason, Alexander Mercouris, dan yang lainnya, benar-benar penting. Tapi Anda masih hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan cara orang mendapatkan akses ke berita mereka. Itu memang sedang berubah, tetapi perubahan itu akan memakan waktu beberapa tahun untuk benar-benar berjalan. Dan media arus utama pada dasarnya sangat pro-perang. Jadi sangat sulit mengubah persepsi publik ketika yang Anda lihat hanyalah foto-foto orang Ukraina. Lalu orang-orang berkata, oh bukankah itu hebat? Dan marinir kerajaan mendarat di sebuah kapal tanker minyak Rusia, yang sebenarnya sama sekali tidak membuat perbedaan terhadap gambaran besarnya, terhadap model ekspor Rusia dan semacamnya. Menurut saya, yang sedang terjadi sekarang adalah, meskipun media arus utama punya kendali penuh atas cara perang ini digambarkan, orang-orang tetap merasa tidak puas dengan pemerintah mereka. Mereka belum menghubungkan secara intelektual bagaimana perang ini sebenarnya memperburuk kehidupan sehari-hari mereka.
bagaimana mengirim 4-5 juta pound per tahun ke perang di Ukraina yang tidak mungkin dimenangkan, turut menyebabkan menurunnya kualitas layanan publik mereka, dan juga naiknya biaya hidup mereka karena harga energi begitu tinggi. Tetapi mereka merasakan ketidakpuasan itu. Dan saya pikir, pada akhirnya, hubungan itu akan terlihat. Saya rasa itu belum terjadi sekarang. Namun ketidakpuasan itu tidak akan hilang. Dan orang-orang sedang mencari alternatif. Isosrantif was sedih, temis befungaba. Semamba, ksad stigindoi hubungannya seneng an Rusia. Misalnya kasus AfD. Normal relationship with Russia, for example, in the case of AfD. Yeah, and I mean, since you've worked in Russia for many years. Karena Anda telah bekerja di Rusia selama bertahun-tahun, bagaimana pandangan Anda tentang cara mereka menangani situasi ini sekarang? Aliansi Amerika Serikat, NATO, dan Ukraina telah mengalihkan strategi mereka. Mereka tidak lagi berfokus untuk memengaruhi medan pertempuran secara langsung, sesuatu yang dilakukan Rusia secara sistematis. Mereka beralih ke serangan jarak jauh dan memilih jenis target yang berbeda, bukan? Awalnya, yang menjadi sasaran adalah pabrik-pabrik pengolahan minyak di seluruh Rusia. Namun kemudian, Rusia menjadi lebih baik dalam mempertahankan fasilitas-fasilitas itu. Lalu mereka mencoba menyerang lokasi-lokasi industri ini. Dan Rusia tampaknya bersedia menyerap serangan tersebut, serta tidak melakukan eskalasi dari pihak mereka. Maksud saya, mereka sedang meningkatkan eskalasi ke arah Odessa. Tapi menurut saya, yang sebenarnya dicari Ukraina dan NATO adalah memprovokasi Rusia agar melancarkan serangan yang lebih besar terhadap Eropa, terutama Ukraina. Benar, Ukraina tentu ingin perang ini akhirnya pecah di seluruh kawasan NATO, karena itulah satu-satunya hal yang mungkin masih bisa menyelamatkan mereka pada titik ini, kalau memang masih ada yang bisa menyelamatkan. Tapi Rusia tidak terpancing. Jadi, bagaimana pandangan Anda tentang reaksi Rusia, dan bagaimana Rusia masih tetap berpegang pada apa yang oleh orang lain, Alexander Mercouris dan sebagainya, disebut sebagai kebijakan penahanan diri secara maksimal? Saya sebenarnya setuju dengan penilaian bahwa mereka menggunakan penahanan diri semaksimal mungkin. Dan tentu saja, orang-orang yang menonton berita TV arus utama di Inggris tidak bisa melihat itu. Karena yang mereka lihat hanyalah misalnya sebuah pusat perbelanjaan dihantam rudal balistik kemarin, sebagai pembalasan langsung atas pangkalan perang itu. Jadi mereka melihat rudal Rusia jatuh, lalu berkata, Rusia adalah negara teroris yang jahat. Mereka tidak menghubungkannya dengan rudal Ukraina, yang menghantam kilang minyak Rusia dan depo-depo pangkalan perang. Cukup bagi mereka bahwa Rusia melakukan hal-hal buruk ini, dan karena itu Ukraina harus melakukan hal yang sama sebagai balasan, misalnya. Jadi maksud saya, yang benar-benar bisa saya katakan tentang Rusia adalah bahwa prinsip timbal balik tertanam sangat kuat dalam doktrin mereka. Saya ingat pernah duduk di Saint Petersburg di Forum Ekonomi Internasional, entah tahun 2016 mungkin. Putin duduk di panggung dan mengutip hukum Newton, bahwa setiap aksi menghasilkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dan dia benar-benar mengatakannya di atas panggung. Dan itu terlihat dalam segala hal yang dilakukan Rusia. Ukraina menyerang pangkalan udara. Mereka menyerang pusat perbelanjaan. Ukraina menyerang kilang minyak. Rusia menyerang fasilitas pelabuhan, menutup kemampuan Ukraina untuk mengekspor gandum ke dunia. Pada dasarnya, menjadikan Ukraina negara yang terkurung daratan. Itulah yang dilakukan serangan-serangan terhadap Odessa. Jadi, semua yang dilakukan Rusia sekarang sepenuhnya terkunci dalam pola timbal balik. Anda melakukan sesuatu, kami akan melakukan sesuatu sebagai balasan, dan mungkin bahkan lebih keras daripada yang Anda lakukan kepada kami. Dan saya sering mengatakan kepada orang-orang yang belum pernah ke Rusia, yang belum benar-benar bertemu orang Rusia, bahwa jika Anda menawarkan persahabatan dan berjabat tangan dengan orang Rusia, mereka akan menjadi teman Anda seumur hidup. Jika Anda mengajak mereka berkelahi, mereka akan menerima tawaran itu dan berusaha memukul lebih keras daripada Anda memukul mereka. Dan inilah, dari pemahaman saya, setinggal berinteraksi
dan berteman dengan orang-orang Rusia, doktrin mereka. Of their doctrine. So what the question is, why? Jadi pertanyaannya, kenapa Rusia tidak melangkah lebih jauh? Itulah pertanyaan utamanya. Tapi menurut saya, jawabannya adalah mereka tidak perlu melakukannya. Mereka tidak perlu, karena mereka punya sumber daya untuk terus melakukan ini selama Ukraina masih ingin terus melakukannya. Dan Eropa akan kehabisan sumber daya untuk mendukung Ukraina sebelum Rusia kehabisan sumber daya. Tetapi tantangan Putin sebenarnya adalah bagaimana dia mengelola berbagai faksi di Rusia. Ada sejumlah kelompok garis keras, seperti Karaganov dan yang lainnya, yang mengatakan, ya, kita seharusnya saja menjatuhkan bom nuklir di suatu tempat di Ukraina. Atau kita seharusnya menyerang suatu depo di Ukraina yang berada di dalam wilayah NATO, lalu meningkatkan eskalasi dengan cara itu. Steve Jeremy sangat bagus dalam menjelaskan bagaimana skenario itu. Skenario perang berupa serangan konvensional terhadap NATO mungkin akan berlangsung, dan kemungkinan besar itu tidak akan berjalan dengan baik bagi Eropa sendiri. Namun demikian, Putin tidak ingin melakukan itu karena, pertama, dia tidak perlu melakukannya. Dan kedua, pada akhirnya, saya rasa dia masih berharap ada semacam penyetaraan normalisasi hubungan dengan Eropa dalam jangka panjang. Diswujudkannya restore risk itu jauh lebih dahsyat bagi Rusia jika eskalasi dengan NATO terjadi. Bahkan jika NATO kini menogramsi dan kedua-dua. Badly, in the circumstances. So he's always playing a balancing act. Jadi, dia selalu memainkan strategi menjaga keseimbangan. Tapi sekarang, dia tidak perlu meningkatkan eskalasi. Dia cukup melakukan aksi balasan setimpal dan pendekatan timbal balik itu selama dia membutuhkannya, sambil mengelola kelompok-kelompok yang ingin dia bertindak lebih keras. Dan dalam beberapa hal, itu juga menguntungkan baginya. Karena ketika Karaganov berkata, ya mari kita jatuhkan bom nuklir di suatu tempat, itu justru menyebarkan ketakutan dan kepanikan di Eropa. Dan Putin, dia tidak pernah benar-benar terlibat dalam pembahasan ini. Medvedev dan orang-orang seperti dia bicara soal torpedo nuklir. Putin tidak pernah mengatakan apapun. Tapi itu juga bagian dari permainannya. Ada unsur tertentu untuk menakut-nakuti orang Eropa dalam semua ini. Ya, maksud saya, inti dari Karaganov adalah ketakutan akan perang nuklir perlu kembali dirasakan oleh orang-orang Eropa, bukan? Jadi kalau mereka benar-benar melihat bahwa ini sedang menjadi perbincangan di Rusia, itu sendiri, menurut pandangannya, sudah akan berdampak, bahkan tanpa menjatuhkan bom nuklir, bukan? Tapi bagi saya masalahnya adalah orang-orang Eropa saat ini tampaknya tidak takut. Mereka tampaknya tidak takut akan perang dengan Rusia, dan itu sangat mengkhawatirkan saya. Di sisi lain, saya rasa sepenuhnya setuju dengan analisis Anda. Rusia tahu bahwa pendekatan mereka berhasil. Situasi di medan perang berkembang seperti yang mereka inginkan. Serangan-serangan yang mereka alami masih berada pada tingkat tertentu. Saya melihat angkanya beberapa hari lalu. Kita harus ingat saja, saya harap angkanya benar. And sabi Pelomeli, that durabilis they terpulbing in our step down juice that step through mobil. People die every year in Russia of car accidents? Something around there. Kurang lebih begitu. Saya akan mengeceknya lagi, hanya untuk memastikan bahwa saya memahaminya dengan benar. Jadi, kita masih berada pada tahap di mana, maksud saya 12.000 orang meninggal dalam kecelakaan mobil saja bahkan tidak terlalu diperhatikan, kan? Karena itu hanya statistik. Tapi tentu saja serangan-serangan semacam ini dan sebagainya dari Ukraina dalam pengertian ini memang tidak masif. Namun secara politik, dampaknya terhadap opini publik di Rusia cukup besar, dan itu jelas merupakan bahaya. Di sisi lain, seperti halnya Iran, saya pikir Rusia dan Iran sama-sama yakin bahwa mereka sudah menemukan cara untuk merespons serangan-serangan yang datang ini, dan mereka bersedia menerapkannya dalam jangka panjang. Menurut Anda, berapa lama lagi Eropa benar-benar mampu terus bertahan? Karena kalau sekarang ini menjadi permainan tentang siapa yang napasnya lebih panjang, nagamastik Eropa justru mungkin mau strength lebih lemah. It seems to me that Europe might actually be at the shorter end of the stick. Well, I've said that for a long time. Ya, saya sudah mengatakan itu sejak lama.
Memang demikian adanya. Eropa tidak punya kemampuan, baik secara demokratis maupun ekonomi, untuk mempertahankan perjuangan ini lebih lama daripada Rusia. Dan itu analisis yang tetap saya pegang sampai hari ini. Menurut saya, titik baliknya bukan peristiwa di medan perang, melainkan pemilu yang benar-benar terjadi di masing-masing negara, yang kemudian membawa semacam perubahan dalam keseimbangan kekuasaan di negara-negara itu. Dimulai dari Prancis tahun depan, dengan pemilihan presiden, Le Pen punya peluang yang sangat-sangat besar untuk menang. Dan itu bisa membawa dampak besar, bukan hanya bagi politik dalam negeri Prancis dan hubungan Prancis dengan Uni Eropa, tetapi juga bagi hubungan Eropa dengan perang di Ukraina. Karena pemerintahan Le Pen tidak akan ingin Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dengan syarat yang setara. Untuk pertama kalinya, semacam, Anda tahu, kebenaran yang orang-orang enggan ucapkan bahwa Ukraina sebenarnya terlalu pelik untuk diizinkan masuk Uni Eropa akan jauh lebih diangkat ke permukaan oleh pihak Prancis. Mereka akan berkata, kami tidak akan memberikan subsidi kepada petani Prancis kami untuk petani Ukraina. Ini sesuatu yang semua orang tahu, politiknya persis sama, tetapi tidak ada yang pernah membicarakannya. Jadi begitulah. Lalu mereka berkata, sebenarnya, dan ngomong-ngomong, mengapa kita mengirim semua uang ini ke Ukraina untuk berperang dalam perang yang sedang mereka kalah, sementara negara mereka berantakan dan menjadi negara gagal di pinggiran Eropa? Percakapan itu juga akan menjadi perhatian utama. Dan, Anda tahu, melompat ke tahun 2029, ada pemilu Jerman, ada pemilu Inggris. AfD, kalau bukan menjadi pemenang langsung, bisa berada dalam posisi kekuasaan yang lebih besar dalam sistem federal Jerman. Reform bisa berkuasa. Maksud saya, hal-hal ini akan menjadi peristiwa demokratis yang secara radikal mengubah perbincangan kebijakan yang selama 12 tahun terakhir sama sekali tidak ada, tentang apakah kita benar-benar melakukan hal yang tepat di Ukraina. Jadi menurut saya, pergeseran demokratis inilah mengubah keadaan. Dan itu membawa kita kembali pada perasaan orang-orang biasa yang benar-benar ditinggalkan oleh status quo arus utama, yang tampaknya lebih memprioritaskan perang di negara lain daripada masalah dalam negeri dan hal-hal yang benar-benar dipedulikan orang biasa. Karena kita semua tahu, orang-orang biasa sebenarnya tidak terlalu tahu soal Rusia atau Ukraina. Mereka memikirkan kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Apakah ada makanan di meja? Itulah yang dipedulikan orang. Pada akhirnya, itulah yang akan menentukan hasil perang di Ukraina. Kebijakan luar negeri selalu berakhir di dalam negeri. Ya. Tapi disitulah para politisi atau sistem-sistem ini kemudian benar-benar mengobarkan kesiapan masyarakat untuk berperang, kan? Dan itu benar-benar mengerikan. Dan kita melihat itu terjadi. Kita melihat bagaimana itu terjadi di Ukraina ketika Bapak Zelensky terpilih dengan mandat perdamaian, kan? Ia terpilih sebagai kandidat perdamaian, orang yang seharusnya memperbaiki kembali hubungan dengan Rusia. Dan pada akhirnya, semuanya berjalan benar-benar kacau, dengan taktik eskalasi yang terus-menerus dan bertahap, sedikit demi sedikit, seperti mengiris salami. Dan pada akhirnya, Rusialah yang menginvasi Ukraina, yang melintasi perbatasan, ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana hubungan timbal balik seperti ini dapat tercipta, yang pada akhirnya justru memberi para penghasut perang apa yang mereka inginkan, pertempuran besar. Tapi pertanyaan saya juga lebih kepada situasi ekonomi. Karena sanksi yang dijatuhkan negara-negara Eropa terhadap Rusia sudah cukup membebani perekonomian Eropa yang sedang mengalami deindustrialisasi dan kehilangan akses ke sumber energi murah. Dan sekarang dengan perang Iran, kita menghadapi krisis energi lagi yang juga kembali menghantam Eropa dengan keras. Maksud saya menurut Anda, berapa lama lagi sebelum harga bensin, terutama harga diesel dan bahan bakar jet di Eropa benar-benar naik? Karena sekarang kita mendekati habisnya cadangan strategis yang sudah digunakan oleh beberapa negara, terutama Amerika Serikat. Apakah Anda punya gambaran tentang posisi kita secara ekonomi saat ini?
Do you have any feeling for where we are economically? Well, economically, I mean, as you say, Nah, secara ekonomi, maksud saya, seperti yang Anda katakan, perang Iran makin menekan keadaan atau dalam hal ini mendorong kenaikan harga di Eropa yang telah memicu deindustrialisasi semacam ini. Jadi saya rasa orang bisa melihat itu. Namun yang tidak dilakukan orang, setidaknya dalam narasi arus utama, adalah menghubungkan Iran dengan perang di Ukraina, yang sebenarnya memulai krisis energi, lalu menyebabkan deindustrialisasi di Eropa sendiri. Most Swedish, that's when slow satsa solai perang Iran. Dan mengatakan, tua sampai kiri akhiri, maka krisis energi akan berakhir. the energy crisis will end, but clearly that isn't actually true because Tapi jelas itu sebenarnya tidak benar, karena tanpa akses ke energi Rusia yang murah dan harus membeli energi Amerika yang mahal, kondisi ekonominya tetap akan lebih buruk. Maksud saya, Inggris memiliki biaya energi tertinggi di G7. Misalnya, kita ini negara kepulauan, dan sebagainya. Tapi orang-orang tidak membuat kaitan pemikiran seperti itu dengan fakta bahwa ini sebenarnya juga terkait dengan perang di Ukraina. Jadi secara ekonomi, tentu saja situasi Eropa buruk. Demi semungkan semetitiknya, kecuali Westies remember de Gasakis di kantong Max. except the citizens who are actually feeling it in their pockets. And I think again it comes back to the democratic point that actually Dan sekali lagi, ini kembali pada persoalan demokrasi. Sebenarnya pemerintah kita tidak membuat kebijakan ekonomi yang baik, yang memastikan biaya hidup kita terjangkau, bahwa ekonomi kita menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi masyarakat, serta menyediakan layanan publik. Selalu kembali ke situ. Dan sebenarnya situasi di Eropa cukup buruk. Orang-orang biasa makin merasakannya, dan merasa bahwa pemerintah mereka tidak benar-benar memberikan respons kebijakan yang mereka perlukan untuk menyelesaikan situasi ini. Menurut saya, itulah fondasi dari ketidakpuasan dan rasa terpinggirkan yang kita lihat di seluruh Eropa saat ini. Pada akhirnya, itu akan bertahan lebih lama daripada perang di Ukraina, terlepas dari apa warga negara secara individu bahkan memandang perang di Ukraina sebagai faktor penyebab. even think about the war in Ukraine as a causal factor. What do you think? Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Uni Eropa? Maksud saya, Anda berada di sebuah negara yang benar-benar mengatakan satu-satunya sejauh ini bahwa tidak, kami pergi. Dadah, semuanya. Tepat 10 tahun lalu sebenarnya. Bagi saya, kalau dilihat kembali, itu tampaknya bukan keputusan terburuk untuk diambil. Saat itu, saya menganggapnya sangat buruk. Tetapi, Inggris ternyata menemukan cara untuk tetap menghidupkan kembali hubungannya dengan Uni Eropa. Tampaknya sekarang ada kekuatan-kekuatan di Inggris yang ingin bergabung kembali. Tetapi, saya rasa itu tidak mendapat dukungan mayoritas. Namun, orang-orang ini tidak selalu mengejar mayoritas. Mereka mengejar apa yang bisa mereka lakukan. Karena saya sedang bertanya-tanya soal ini sekarang. Maksud saya, Eropa begitu dalam berada di lubang yang mereka gali sendiri. Sampai saya hanya bertanya-tanya bagaimana cara keluar dari situ. Karena kita juga sebenarnya melihat pendekatan Eropa terhadap rakyatnya sendiri yang makin drakonis, kan? Dengan Jack Bode, dengan Natalie Yam, dengan sanksi-sanksi itu, dengan Inggris, bagaimana Inggris memperlakukan para pembangkangnya sendiri yang menentang genosida di Gaza, dengan Palestine Action, bahkan sampai menangkap nenek-nenek dan sebagainya. Omong-omong juga menangkap orang Yahudi yang menentang genosida itu. Dan apakah Eropa sebenarnya sedang menuju ke momen ketika perang Ukraina ini, ketika menjadi jelas bahwa ini tidak akan menjadi kemenangan Barat, sistem-sistem itu kemudian mulai mencari lebih banyak musuh dari dalam, atau saya terlalu pesimistis? Saya rasa proyek Uni Eropa itu sendiri sebenarnya sedang berada di bawah tekanan yang besar. Dan saya rasa alasannya adalah karena tujuan dan alasan keberadaannya telah berubah. Itu berubah karena kekuatan-kekuatan birokratis di dalam lembaga-lembaga Eropa menuntut semakin banyak kekuasaan dan wewenang bagi diri mereka sendiri, dengan mengorbankan negara-negara berdaulat di dalam proyek itu sendiri. Jadi ini sebenarnya krisis lembaga-lembaga Eropa, bukan krisis Eropa itu sendiri. Karena apa itu Eropa? Eropa adalah Uni Eropa, 27 negara ini.
Tapi ada jauh lebih banyak negara yang merupakan bagian dari Eropa, bukan? Termasuk tentu saja Rusia, yang secara geografis juga bisa dibilang merupakan bagian dari Eropa. Eropa adalah rakyatnya, peradabannya, masyarakatnya, dan sebagainya. Dan keberhasilan besar Eropa selama bertahun-tahun, yaitu proyek Uni Eropa, adalah menstrengi hati antarbangsa. Tetap cenderung berdaulat, tetapi perbatasannya terbuka, dan orang-orang bisa saling berinteraksi, bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ini sesuatu yang sering saya bicarakan. Collaboration, something I talk about a lot. What has failed has been the Yang gagal adalah langkah bertahap menuju politisasi dan militerisasi proyek Eropa itu sendiri. Dalam proses menjadi semakin tersentralisasi, hal itu menciptakan kesan bahwa kedaulatan negara-negara bangsa sedang terkikis, dan warga bereaksi sangat buruk terhadap itu. Jadi, itulah mengapa apa yang terjadi di Prancis, Jerman, dan Inggris saat ini terjadi. Karena sebenarnya, banyak orang menyukai gagasan untuk mengunjungi Eropa, tetapi yang tidak mereka inginkan, dan khususnya di Inggris, pada akhirnya hasil Brexit terjadi karena ada perasaan bahwa pejabat yang tidak dipilih di Brussels membuat keputusan bagi rakyat Inggris, yang semakin tidak selaras dengan apa yang diinginkan rakyat Inggris. Nah, perasaan tidak berdaya di kalangan warga Inggris itu, pada akhirnya membuat orang-orang memutuskan bahwa setelah mempertimbangkannya, mereka sebaiknya keluar. people deciding that on balance they should leave. That doesn't mean citizens in Europe don't like Itu bukan berarti warga di Eropa tidak menyukai Eropa. Itu berarti sebenarnya mereka punya masalah dengan defisit demokrasi di lembaga-lembaga Eropa. Jadi kalau kita melihat ada semacam pergeseran dalam politik Eropa di negara-negara bangsa, saya berharap itu mengarah pada semacam kemunduran yang terkelola dari lembaga-lembaga itu sendiri. Lalu, ada pemusatan kembali pada hal yang penting tentang Eropa, yaitu rakyat Eropa, komunitas Eropa, termasuk rakyat Rusia, dan tentu saja rakyat Ukraina, serta rakyat Moldova. Tapi saya pikir sebenarnya, risiko yang lebih besar adalah seluruh proyek itu berantakan. Dan itu menciptakan risiko konflik yang jauh lebih besar, dan sebagainya. Yang mungkin justru ingin Anda harapkan. Namun ya, kemunduran yang terkelola adalah harapan saya. Saya kurang yakin kita akan mendapatkan model seperti itu. Wah, kalau kemunduran yang dikelola adalah skenario terbaiknya, berarti kita benar-benar akan menghadapi masa yang berat. Tapi, apakah Anda punya gambaran? Saya tahu Anda tidak terlalu dekat dengan situasinya di sana, tapi mungkin Anda sempat mengikuti sedikit. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di Hungaria? Saya cukup terkejut karena sekarang tampaknya pemerintah yang baru terpilih mulai menindak pemerintah lama, dan partai Fidesz sedang dibongkar. Sementara para politici dilang tujuan menjadi untuk ijab. At stante meriduat sali. Did you follow that story at all? I do actually. Yeah, I should talk to Philip Pilkington. He's quite. Memang, sebenarnya, saya harus bicara dengan Philip Pilkington. Dia cukup bagus soal hal-hal seperti ini. Kadang beberapa prediksinya bisa agak nyeleneh, tapi dia sosok yang cukup baik untuk, diajak bicara. Maksud saya begini, pada dasarnya, Peter Magyar itu seperti versi Zelensky dari Hungaria. Dia seseorang yang cocok. Dia cocok dengan model yang diharapkan Eropa. Dia mengatakan semua hal yang tepat. Pada akhirnya, dia tidak akan menghalangi kebijakan anti-Rusia Eropa. Pada Iris, dia juga akan menghalangi dukungan militer dan finansial upaya Ukraina. Endless military and financial support for Ukraine. It's a much more complicated relationship between Hungary. Seperti kita tahu, hubungan antara Hungaria dan Ukraina jauh lebih rumit. Namun begitu, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa dibilang mengikuti garis Eropa, kalau itu masuk akal. Jadi dia cocok, sementara Orban tidak. Karena Orban mengatakan hal-hal yang tidak nyaman, bahwa perang ini sebenarnya bencana. Mengapa kita harus, Anda tahu, membuat rakyat Hungaria semakin susah dan semacamnya. Tapi sebenarnya, seperti Zelensky, seperti Magyar, dia juga makin represif di dalam negerinya sendiri. Di Ukraina, laki-laki diseret jalanan, seperti anjing, oleh regu busifikasi. Like dogs by the busification squads. In Hungary, Di Hungaria, seorang presiden bisa diminta mundur karena afiliasi politiknya. Kelompok-kelompok oposisi, perguruan tinggi bisa ditutup. Penyiar publik bisa dihentikan.
Anda tahu, kebebasan berbicara bisa dibungkam. Semua hal itu, dan sebenarnya bahkan lebih buruk daripada yang selama bertahun-tahun dituduhkan para elit Eropa kepada Viktor Orban. Satu-satunya perbedaan adalah Peter Magyar mengatakan hal-hal menyenangkan kepada orang-orang Eropa, hal-hal yang mereka suka dengar. Karena itu, mereka dengan senang hati mengabaikan semua itu. Sama seperti, Anda tahu Zelensky selalu tersenyum ketika bertemu von der Leyen. Karena itu, orang-orang Eropa dengan senang hati mengabaikan korupsi berskala sangat besar di Ukraina. Busifikasi, Anda tahu, cara perang itu dijalankan yang buruk, dan hal-hal semacam itu. Jadi pemimpin yang buruk tidak masalah, selama mereka mengatakan hal-hal yang tepat kepada Brussel. Dan saya rasa, pada dasarnya, itu harus habituate untuk Frankenfee Magyar. Sinis. It's wie es Heinz Strauss, that they knew it tastes lightyear. But I'm afraid that is how I see it. Yeah, but it's a good way of actually also summarizing. Ya, itu juga cara yang bagus untuk merangkum posisi kita di Eropa saat ini. Maksud saya, menurut saya, perubahan terbesar yang kita lihat dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan dekade-dekade sebelumnya, adalah bahwa, setidaknya dari sudut pandang saya, pada dekade-dekade sebelumnya, seluruh wacana tentang hak asasi manusia, wacana hukum, dan wacana diplomasi, kurang lebih masih bisa dipercaya. Memang selalu ada wilayah-wilayah abu-abu, selalu ada hal-hal semacam ini, yang bisa digali lebih dalam oleh para akademisi, dan ditulis dalam buku-buku tentang kemunafikan seluruh sistem tersebut. Secara keseluruhan, semuanya tampak dapat dipercaya. Dan sekarang, kita sudah sampai pada titik di mana semua itu benar-benar menggelikan. Itu sudah begitu jauh dari kenyataan. Sampai kita sebenarnya memahami, tidak, ini adalah tindakan-tindakan ujaran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Dan semuanya bergantung pada siapa yang melakukannya. Teman-teman kita bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mereka bisa saja keluar dan membunuh anak-anak di jalanan yang secara harfiah memang mereka lakukan di Gaza, kan? Dan kita tetap menyebut mereka satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Magyar bisa melakukan hal yang sama di Hungaria. Kita tetap akan menyebutnya sahabat, baik demokrasi dan sebagainya. Tapi kalau siapapun dari oposisi politik di suatu tempat melakukan sesuatu yang bahkan hanya sedikit mirip, mereka akan disebut sebagai diktator terbesar dan ancaman terhadap demokrasi. Dan sekarang, ini makin jelas. Apakah Anda juga merasa bahwa kita sebenarnya mulai melihat lebih jelas, setidaknya di kalangan kita? Ya, maksud saya, kami sangat memahami itu. Apakah orang biasa juga memahaminya? Saya kurang yakin. Saya menduga mereka benar-benar tidak memahaminya. Tapi tentu saja, analis seperti kami menghabiskan seluruh waktu kami untuk melihat hal-hal ini, memikirkannya, dan menyaksikan kemunafikan yang benar-benar nyata di dalamnya. Namun, saya rasa kenyataannya sebagian besar orang memang tidak. Maksud saya, it's a matter Bing Bralinggis and their Wortgen Peter Magyar di Hungaria. Saya akan mengatakan sangat sedikit. Jadi, ya maksud saya, tentu saja kami termarginalkan karena media televisi mencakup 2/3 cara orang mendapatkan berita. Dan meskipun kami ini sesuatu yang kecil dan sedang berkembang, kami masih sangat kecil. Jadi, menurut saya, yang mengubah keadaan itu adalah bagaimana perasaan orang terhadap kehidupan mereka. Dan saya pikir itulah yang membuat orang sadar bahwa kami benar-benar dipimpin dengan sangat buruk. Sebagai mighty strength di Eropa. Tapi 10 tahun lalu, apakah Anda merasa, wah, Barat itu binatang yang sangat munafik? Saya tidak. Bagaimana dengan Anda? Bagi saya ini hal baru, atau setidaknya relatif baru. Maksud saya sangat kecewa dengan keadaan kita di Eropa sekarang. Bagaimana dengan Anda? Apakah 10 tahun lalu Anda sudah merasa kecewa, atau saat itu semuanya masih baik-baik saja? 10 tahun lalu, saya berada di Moskwa. Jadi ya, saya sudah cukup kecewa, karena saya berpikir, kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita tidak bisa saja menyelesaikan konflik ini dan memiliki hubungan yang normal dengan Rusia? Jelas soal Ukraina itu sulit, tapi kita punya semacam rencana perdamaian. Kita bisa menindaklanjutinya melalui Minsk II dan semacamnya.
yang, ngomong-ngomong, semacam dibajak oleh Inggris dan Amerika. Dan Rusia sebenarnya menginginkan itu. S9 News. And the Russians actually wanted that. They wanted to know this was the kind of really frustrating. Inilah hal yang sangat membuat frustrasi. Tinggal di Moskwa selama 4,5 tahun adalah pengalaman yang luar biasa normal. Mereka menginginkan hubungan yang dekat dengan Eropa. Jika Anda pergi ke St. Petersburg, Anda bisa naik kereta ke Helsinki tanpa pemeriksaan perbatasan. Anda akan melihat banyak pengunjung dari Eropa. Maksud saya, mereka ingin mengembangkan hubungan dagang. Mereka ingin mengembangkan hubungan sosial dan budaya. Universitas saling kagresia. Tatterbolsoi bisa tampil di London. Di sana ingin aku. Itu varida. Jadi ya saya, ini kisma Anda. Siak sebuah eseng. I was already disillusioned 10 years ago. Thinking about writing my book. I didn't pay enough attention back then. Jelas, waktu itu saya tidak cukup memperhatikan. Tapi ya, saya masih bertanya-tanya bagaimana caranya. Bukan hanya bagaimana keluar dari situasi ini, tetapi juga bagaimana mengendalikan dorongan Eropa yang tampak untuk selalu mencari pihak lain yang signifikan untuk dijadikan lawan. Itu juga terjadi di Asia Barat. Amerika Serikat terus-menerus melakukannya di seluruh dunia. Itu tidak logis, kan? Bagaimana mengekang obsesi Barat yang tampak ini untuk mencari musuh? Well, I mean, they found the enemy. They've got the eternal enemy. Maksud saya, mereka telah menemukan musuhnya. Mereka punya musuh abadi, yaitu Rusia. Anda tahu sebuah tempat yang secara geografis jauh lebih besar daripada Eropa sendiri, sehingga dalam gambaran apapun bisa saja dicitrakan sebagai ancaman hanya karena ukurannya. Anda bisa memasukkan salju, Anda bisa memasukkan gambar beruang dengan cakar panjangnya. Semua itu seolah membuka peluang yang bagus bagi orang untuk berkata, itu ancaman bagi kita. Dan ngomong-ngomong, fakta bahwa mereka punya 6.000 senjata nuklir. Jadi, ya, dan mereka orang Slavia. Jadi mereka berbeda dari kita. Padahal, sekadar informasi, orang Polandia, orang Ukraina, jangan mulai membahas stereotip rasial. Tapi sudahlah. Maksud saya, kita semua cuma manusia, kan? Tapi Rusia memang mengundang untuk entahlah dicitrakan sebagai pihak lain. Dan itu satu-satunya pihak lain yang kita butuhkan. Karena kalau melihat sejarah, setiap kali pemimpin politik suatu negara berada dalam kesulitan, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari musuh untuk menggalang dukungan publik. Nah, itulah Rusia. Tapi, Rusia tidak ingin dipandang seperti itu. Jelas sekali tidak. Rusia merasa jelas-jelas dikucilkan dari Barat. Selain itu, Rusia juga merasa terancam oleh Tiongkok di sebelah timurnya. Karena kalau Anda berada di bagian barat Rusia, semua kota terbesarnya ada di sana. Kalau Anda berada di bagian timur Rusia, kepadatan penduduknya hanya 1-2 orang per kilometer persegi. Jadi, gambaran orang tentang Rusia itu sepenuhnya keliru. Maksud saya, kalau Anda bertemu orang Rusia, mereka sama saja seperti kita. Mereka orang-orang yang sangat baik kalau Anda bersikap baik kepada mereka. Saya baru pertama kali ke Rusia, belum lama ini. Dan salah satu hal yang membuat saya terkesan adalah betapa Eropanya Rusia, sampai ke bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Banyak sekali orang yang bukan hanya berbicara bahasa Inggris, tetapi juga bahasa Prancis atau Jerman. Atau Anda menemukan orang lain yang bisa, maksud saya bahasa Ceko adalah bahasa yang bisa digunakan sebagian orang Rusia untuk bercakap-cakap. Cukup menakjubkan. Maksud saya, seperti Amerika Serikat jauh lebih besar. En even je brontit aan en in lebih luas en malas. Dan itu nenlo. And interesting. I'd go to different cities. Anda tahu, saya pergi ke berbagai kota di luar Moskwa, dan Anda akan menemukan pub Inggris, pub Skotlandia. Pernah sekali saya pergi ke sebuah bar koktail. Di luar, ada taksi hitam khas Inggris dari London yang diparkir, hanya untuk menonjolkan nuansa Inggrisnya. Orang-orang masih, Anda tahu, orang itu maksud saya pernyataan-pernyataannya memang cukup ekstrem. Tetapi dia bercerita kepada saya beberapa hari lalu tentang merek baru bir Inggris yang mereka punya di Rusia. Yang, ya, saya suka ketertarikan pada hal-hal Eropa. Bahkan pada masa Uni Soviet ada ketertarikan pada budaya Eropa. Orang Rusia tidak ingin merasa terisolasi dari dunia. Mereka terpesona oleh dunia. Tetapi sebenarnya mereka juga bangsa yang sangat bangga.
Dan ketika mereka merasa terancam, mereka akan melawan. Itu bukan berarti mereka tidak ingin memiliki hubungan yang normal dengan kita. Saya selalu merasa mereka memang menginginkannya. Have a normal relationship with us. I've always felt that they do. Well, this is actually a glimmer of hope to me. Nah, bagi saya, ini sebenarnya secercah harapan. Di tengah semua Rusofobia dan kebencian terhadap Rusia yang kita lihat di Eropa saat ini, serta semua stereotip mengerikan itu, ternyata di Rusia sendiri kami tidak menemukan hal seperti itu. Yang kami temukan justru semacam pertanyaan yang terus muncul. Bagaimana membuat semuanya berjalan lagi? Itu juga pertanyaan dari organisasi yang mengundang kami ke Rusia, yaitu bagaimana membangun kembali jembatan-jembatan. Fork Zimbabwe briefly perdenin distinim hammer brisiv, imbangint anarpa. Russia is something that gives me quite a bit of hope. Yeah, exactly right. I mean, Ya, the Russians tepat always sekali. Tepat sekali. utterly confused. Maksud saya, orang Rusia selalu benar-benar bingung mengapa orang Eropa sangat membenci mereka. Tentu saja ya, perang sedang terjadi. Anda bilang ya, perang sedang terjadi. Tapi ya, mengapa perang itu terjadi? Lihat saja sejarah Rusia. Bangsa Mongol, Lituania, Swedia, Prancis, Nazi, dan seterusnya. Mereka merasakan adanya ancaman dari luar. Tapi sebenarnya, jika Anda mengulurkan tangan persahabatan, mereka akan menyambutnya. Isai, akim with the I'm absolutely sure of that. Yeah, and after 27 million Ya, dan setelah 27 juta warga Soviet tewas dalam Perang Dunia Kedua, cukup mengejutkan bahwa setelah semua itu, masih ada begitu banyak niat baik terhadap orang Eropa. Karena beberapa rekan Rusia kami, terutama Stas Kropivnik, juga menunjukkan bahwa yang menginvasi bukan hanya Jerman. Ada kontingen besar, sangat besar, tentara Eropa yang menginvasi Rusia, Uni Soviet. Tetapi bagaimanapun, mungkin untuk menutup diskusi kita sekarang, hal-hal apa yang sedang Anda perhatikan saat ini terkait apa yang akan muncul dalam agenda politik? Karena kita sudah mendekati Agustus, dan harapannya keadaan menjadi sedikit lebih tenang. Tetapi saya tidak begitu yakin soal itu, karena tampaknya juga sedang ada persiapan untuk perang Iran. Hal-hal apa yang sedang Anda amati saat ini, atau yang menurut Anda akan menjadi penting dalam beberapa minggu ke depan? Yeah, I think I'm obviously focused. Ya, saya kira tentu saja saat ini saya sangat fokus pada agenda Inggris dan apa yang membentuk kebijakan luar negeri Inggris. Tetapi sayangnya saya melihat sangat sedikit perubahan, terutama dari pernyataan-pernyataan awal pemerintah Burnham. Jadi perhatian pun beralih ke perang Iran. Dan pertanyaan besarnya, sampai kapan Trump bisa terus memainkan permainan ini? Semakin dekat kita ke pemilu paruh waktu, maksud saya, titik jangkar politik utama yang menentukan musim ini adalah pemilu paruh waktu di Amerika Serikat. Dan sebenarnya, semakin dekat kita ke sana, semakin besar tekanan terhadap Trump untuk menemukan semacam penyelesaian. Pada saat yang sama, ia akan menghadapi seruan yang makin lantang dari para mitra Eropa untuk benar-benar mengakhiri ini. Karena dampak ekonominya yang menghancurkan bagi Eropa sendiri, dan terutama bagi ekonomi global. For Europe itself, but for the global economy in particular. I mean, again, within the context of Trump, Maksud saya, sekali lagi, dalam konteks Trump, saya ingin berbicara lagi dengan Michael Hudson soal geoekonomi ini. Karena jelas, Trump sekarang mengancam putaran tarif lagi. Tarif 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak dan gas Rusia. Itu berarti China, lalu India, dan Turki. Ini seolah membawa kita mundur hampir setahun dalam politik, ke saat dia mencoba hal ini tahun lalu dan gagal. Pertanyaan besarnya adalah, di papan monopoli Donald Trump, dia terus melewati kotak mulai, tapi terus tidak mengumpulkan $200. Bagaimana dia akan memainkan itu? Dan apa arti semua ini sebenarnya bagi politik Amerika Serikat? Karena saya benar-benar yakin bahwa, entah yang berkuasa Demokrat atau Republik, saya tidak yakin itu benar-benar akan mengubah pola pikir kebijakan luar negeri di Washington, D.C. Jadi, pertanyaan besarnya, bagaimana Eropa bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan benar-benar memiliki kebijakan luar negerinya sendiri? Dan bagaimana Inggris bisa menyelamatkan dirinya sendiri, serta memiliki identitas kebijakan luar negeri sendiri, yang memungkinkannya lebih menjaga jarak dari Amerika, dan tidak melihat semacam perpisahan yang lebih besar antara Eropa dan Amerika sebagai ancaman strategis besar, yang justru membuat kita semakin rentan terhadap Rusia.
threat, which makes us even more vulnerable to the Russians. How can we have more kind of self-confidence in foreign policy? Bagaimana kita bisa punya kepercayaan diri yang lebih besar dalam hal kebijakan luar negeri? Jadi sebenarnya tidak masalah kalau kita lebih menjaga jarak dari Amerika. Kita bisa lebih lantang soal genosida di Gaza dan hal-hal semacam itu. Tapi saya hanya tidak melihat perpecahan seperti itu terjadi sebelum tahun depan ketika pemilu mulai berlangsung. Dan saya masih berpikir perang di Ukraina akan berlanjut 1 tahun lagi, sayangnya. Jadi ya, kita perlu membahas secara rinci semua pergeseran yang sedang terjadi itu, dan melihat ke kawasan sekitar, di Hungaria, dan sebagainya. Juga melihat apa yang terjadi di Tiongkok. Saya akan pergi ke Tiongkok pada Oktober, dan saya sangat menantikannya. Jadi, ya, ada begitu banyak hal untuk difokuskan. Tapi, maksud saya, momen besar yang akan menentukan adalah pemilu paruh waktu. But I mean, the big defining moment will be the midterms. The midterms, yeah. So we're all looking toward November. Pemilu paruh waktu ya. Jadi, kita semua sudah menatap November. Memang baru Juli, tetapi ini tadi gambaran umum yang sangat baik. Terima kasih banyak karena sudah memberi kami gambaran juga tentang bagaimana Anda memandang Eropa. Orang-orang yang ingin menemukan Anda, tentu saja bisa mengunjungi The Peacemonger di kanal YouTube Anda dan di Substack. Cari saja The Peacemonger. Ada tempat lain yang juga sebaiknya mereka kunjungi. Any other place where people should go? Yeah, I'm on X, but I mean Substack and Ya, YouTube saya ada di X. and Proud. Tapi, maksud saya, Substack dan YouTube dengan nama Ian Proud, yaitu The Peacemonger, itulah tempat untuk menemukan saya. Saya masih cukup baru, tapi saya benar-benar menikmati masuk ke ruang ini dan melakukan percakapan-percakapan seperti ini yang saat ini sangat dibutuhkan. Jadi ya, seperti biasa, terima kasih Pascal. Kita sudah saling mengenal selama beberapa tahun. Anda benar-benar membantu menginspirasi saya untuk menempuh jalur seperti ini yang kita semua bersama. Mari kita berharap, secara kolektif, kelompok kita yang terdiri dari para realis pembangkang bisa mulai perlahan menggeser keadaan, melawan gelombang pasang propaganda yang sangat besar di media arus utama. Propaganda on the mainstream media. I hope we can do exactly that. More discussion. Saya harap kita bisa melakukan persis itu. Lebih banyak diskusi, lebih banyak pemikiran, lebih banyak suara, agar kita bukan hanya menganalisis apa yang sedang terjadi, tetapi juga mungkin memberi gambaran tentang bagaimana membuat keadaan menjadi lebih baik. Itu akan sangat luar biasa. Dan sekali lagi, semuanya, kalau Anda ingin mengikuti Ian, cari namanya di Google, temukan The Peacemonger di YouTube dan di Substack. Sangat direkomendasikan. Dia sangat-sangat aktif, asli di Substack 10 tulisan. Ini platform informatif. Men, sistem di sini dan berpaliti ninur. Congratulations on this and see you again next time. Terima kasih Pascal. Stay jumpa nangaman. Sampai jumpa lagi. Soon.